wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Ngabuburit bareng 10. Ya, kali ini kita ada di episode terakhir yaitu episode 4. Kita akan membahas tentang tema makna hari raya. Nah, seperti apa sih makna dari hari raya itu? Kebetulan saya di sini tidak sendiri, saya tentunya bersama narasumber saya yaitu Ustadz Ramdan Juniarsyah. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sampai Kita hari ini ada di sehat. sesi terakhir nih. Alhamdulillah. Siap semangat ya. Sebentar lagi Lebaran berarti ya. Betul. Idul Fitri. Iya. Baik Bapak, langsung saja kita ke pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Kita temanya adalah tentang makna hari raya. Pertanyaan pertama nih, sebetulnya apa sih keutamaan Idul Fitri itu? Idul Fitri itu kan dari bahasa itu Id itu artinya kembali. Fitri itu fitrah itu artinya kesucian. Karena apa? Karena dulu kita lahir itu dalam kondisi suci bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bersih. Maka nggak ada yang namanya anak haram jada, anak kotor, anak nggak ada. Semua anak terlahir dalam kondisi suci, bersih, tidak ada bayi yang membawa dosa turunan. Oke. Ya. Mohon maaf Ustadz terpotong, termasuk ada kata atau istilah orang anak itu orang anak haram itu berarti tidak ada ya Ustadz? Nggak ada anak haram. Oke. Boleh jadi anaknya hasil dari perbuatan yang haram. Iya, Nah, perbuatan zina jadi ya. anaknya itu suci. Ya. Cuma dalam perkembangannya namanya manusia mahadul khotok wan nisyan. Tempat salah, tempat khilaf, godaan banyak, iblis datang, maka seringkali manusia terperosok dalam kesalahan. Satu kesalahan yang dibuat itu noda hitam. Satu kesalahan yang dibuat noda hitam. Maka makin banyak kesalahannya, makin banyak noda hitam yang harus dibersihkan. Nah, Ramadan itu ada yang mengatakan berasal dari kata Romodo yang artinya membakar. Di sanalah bulan di mana membakar hangus dosa-dosa kita sampai ke akar-akarnya. Jadi dilatih nafsu itu supaya tidak berbuat lagi kejahatan yang banyak gitu. Dilatih, diredam emosinya, diredam nafsunya, imsak gitu. Maka bukan hanya selesai urusan kita dengan Allah dalam arti dosa-dosa kita dihapus di Ramadan itu, tapi setelah Ramadan jangan berbuat dosa lagi gitu. Nah, makanya Idul Fitri itu ketika sudah selesai puasa 1 bulan penuh, dia akan kembali ke fitrah kesuciannya sebagaimana bayi yang dilahirkan. Oke, Ustaz, biasanya kalau misalkan Idul Fitri itu entah itu keluarga atau misalkan sahabat suka bilang atau mengucapkan minal aidin wal faizin ya, atau misalkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum misalkan yang kayak gitu. Sebetulnya yang seharusnya itu seperti apa sih Ustaz? Ini kadang sudah menjadi kebiasaan kita ya, setiap ketemu orang pas lebaran minal aidin ya. Nah, yang mungkin dalam pandangan saya keliru menjawab, ada orang yang ketika dibilang minal aidin ya, lalu dia menjawab sami-sami. Jadi disangkanya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin itu satu doa. Allahumma ja'alna minal aidin. Ya Allah, jadikanlah kami minal aidin, dari golongan orang-orang yang kembali pada kesucian tadi seperti bayi. Bersihkan dosa kami ya. Kemudian wal faizin, ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hari raya ini. Bukan menang-menangan, tapi kemenangan yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang bertakwa itu gitu. Ya, makanya kalau ada yang bilang minal aidin wal faizin, kita bilang amin. Dia sedang mendoakan kita, bukan sami-sami gitu. Sami-sami ya Ustaz ya. Kenapa orang bilang sami-sami? Boleh jadi dalam pandangannya minal aidin, mohon maaf lahir batin sami-sami gitu ya. Padahal dia sedang mendoakan kita supaya kembali suci ya. Kemudian kita bilang amin. Lalu kita tambahkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semuanya dan ibadah kalian semuanya. Boleh tambahkan lagi kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun kita, setiap waktu kita senantiasa mendapatkan kebaikan gitu. Oke, baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Nah, ini terkait Idul Fitri, orang-orang itu biasanya di hari raya itu selalu melaksanakan atau selalu melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu kalau misalkan dari segi hukumnya termasuk yang wajibkah atau yang sunnahkah? Idul Fitri itu sholat sunnah. Sunnah ya. Kan dalam niatnya juga usolli sunnatan li'idil fitri. Jadi sholat sunat Idul Fitri itu cuma sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah dan idealnya dilaksanakan di lapangan. Oke, itu termasuk sunnah yang fardu kifayah nggak juga, Pak?
Enggak. Yang Kalau mendekati kalau fardu kifayahnya berarti fardu wajib gitu, ya. wajib. Oke. Ini mah sunnah gitu. Sunnah aja. Sunnah Yang sunnah yang yang mendekati dikuatkan ya. wajib mungkin ya. Artinya sunnah ini memang muakkad itu yang dikuatkan gitu ya. Ya, jadi ada sunnah itu kan ada sunnah, ada nadab gitu ya. Kemudian ada apa seperti tahajud ya. Tahajud itu kan termasuk sunnah yang apa dalam Quran itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilah ya. Ada sunnah nafilah itu macam-macam sunnah itu gitu. Oke, Ustaz, selanjutnya ketika kita ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, apakah kalau misalkan kita keluar dari rumah nih harus dari arah yang berbeda? Misalkan saya ke arah timur kah keluarnya, atau misalkan ayah saya keluarnya dari arah barat kah? Apakah harus seperti itu? Saya sampai saat ini belum menemukan keterangannya, mungkin ada ya, tapi keterbatasan referensi saya belum menemukan. Tapi dalam hemat pemikiran saya, orang itu kan semakin jauh dia melangkah dalam kebaikan semakin banyak pahala. Okay. Al-ujroh biqadril masyaqqah. Jadi kebaikan itu, pahala itu tergantung dari sulit atau tidaknya. Makanya semakin jauh tempat sholat berjamaah itu semakin banyak pahalanya. Boleh jadi orang ada anekdot ya, orang dia rumahnya di pinggir masjid, kenapa dia keliling dulu kampung mau ke masjid ini gitu ya, biar pahalanya banyak. Tapi dari sisi sosial, kalau kita ke masjid itu ke arah kanan, kita akan bertemu dengan tetangga-tetangga kita yang sebelah kanan. Kalau selesai dari masjid kita ke arah kiri, maka semua tetangga itu akan ketemu dengan kita. Termasuk salam-salaman juga. Termasuk bersalam-salaman, saling memaafkan gitu. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada beberapa tayangan berikutnya. Kembali lagi bersama kami di Bincang Santai Ngabuburit bareng 10. Oke, kita lanjutkan ya. Ustadz, tadi kita terpotong. Nah, ini ada beberapa, bukan ungkapan atau ya, apakah kalau misalkan kita sedang Idul Fitri itu diharuskan untuk halal bihalal kepada orang-orang setempat atau di luar itu? Istilah halal bihalal itu kan muncul hanya di Indonesia ya. Jadi halal bihalal itu dulu dilakukan ketika situasi bangsa ini sedang tegang-tegangnya. Kayak pemilu kemarin aja ya, 01, 02 kan itu tegang. Oke gas. Ada salam satu jari, amin ya. Amin. Ada salam metal 3 jari, itu sangat tegang sekali. Nah, ketika dalam kondisi panas para petinggi bangsa, Bung Karno itu meminta bagaimana caranya agar para petinggi bangsa ini cair dalam suasana yang ramah, apalagi setelah Lebaran. Maka dibuatlah satu acara besar. Kemudian Bung Karno saat itu meminta pada seorang ulama petinggi dari Nahdien ya, dan beliau menyebutnya istilahnya dengan halal bihalal ya. Artinya tolabul halal bitorikin halal. Jadi kita mencari yang halal dengan cara yang halal, mencari kebaikan dengan cara yang baik gitu. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Nah, makanya dikumpulkanlah para petinggi bangsa itu, dilakukan silaturahmi bersama dan mencairkan suasana. Kenapa? Karena sesama manusia tentu, kalau istilah Sunda itu kan piring jeung piring dientepkeun aya paket trokna gitu. Kita hidup bersama-sama pasti ada clash-nya ada gitu. Makanya di Idul Fitri ini bukan hanya dosa dengan Allah yang harus kita selesaikan ya, harus diampuni, tapi dosa dengan sesama juga harus selesai gitu. Maka halal bihalal itu adalah satu momen istihlal istiridha. Kita minta dibebaskan dan kita meminta keridhaan dengan sesama. Nah, jadi bagusnya itu memang setelah selesai Lebaran, walaupun ini budaya Nusantara, budaya Indonesia, tapi banyak nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Saya namakan bagusnya ya, datangi tiap rumah, kita minta maaf, tapi lama kan. Makanya di tiap RW, tiap organisasi, tiap instansi, kita adakan satu pertemuan bersama, semuanya kumpul, di situ saling mengikrarkan bermaaf-maafan. Gitu. Halal bihalal itu namanya. Ya. Termasuk mungkin halal bihalalnya dengan keluarga mungkin. Dengan keluarga itu lebih utama. Karena mungkin intensitas pertemuan paling banyak itu dengan keluarga. Gitu. Nah, ini menarik nih Ustaz. Kalau misalkan sedang Idul Fitri itu banyak sekali orang yang ada nih, salah satu dari saya juga ada. Jadi sebelum ke keluarga itu mereka datang dulu ke penziarahan atau ke makam-makam leluhurnya atau misalkan saudaranya sudah meninggal. Nah, apakah kalau misalkan halal bihalal itu mementingkan ziarah dulu ataukah kita harus mendatangi keluarga kita dulu, Ustaz? Dua-duanya sama pentingnya, ya. Kenapa kita harus ziarah kubur? Sebenarnya ziarah kubur itu bukan hanya pada momen setelah Lebaran ya.
Sebelum Lebaran, kapanpun kita boleh ziarah kubur. Dulunya memang ziarah kubur itu dilarang sama Rasul ketika orang-orang keimanannya masih lemah dan menyangka bahwa orang yang meninggal itu bisa memberikan syafaat atau bisa memberikan pertolongan. Bahkan tidak sedikit orang-orang pada masa itu, kalau ada orang soleh pada masa sebelumnya, kemudian dia buatkan satu patung dan dia meminta kepada Allah itu dengan perantara patung orang soleh itu. Itu cikal bakal dari kemusyrikan. Maka ketika awal-awal Rasul melarang, nahaitukum an ziyaratil kubur. Tapi ketika umat Islam sudah faham konsep tentang ketuhanan, imannya sudah kuat, Rasul menganjurkan, fazuruha, silakan kalian ziarah. Dan fungsi ziarah itu satu, lizikril maut, agar kita mengingat bahwa kita pun akan seperti mereka. Dan yang kedua, kita mendoakan jenazah. Dan yang ketiga, bentuk syukur kita. Ingat ya, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau tidak tahu terima kasih pada manusia. Siapapun yang jadi jalan kebaikan bagi kita, berterima kasihlah. Ya. Kita hadir karena ada orang tua, maka berterima kasihlah pada orang tua. Baik pada orang tua itu syukur pada Allah gitu. Kalau orang tua sudah tidak ada, doakan. Tapi Ya, bukan mendatangi, berarti meminta ya. bukan berarti meminta, datang ke mereka, doakan, ya. Kita mengingat bagaimana perjuangannya, napak tilas bagaimana dulu dengan orang tua, dengan ziarah kubur itu mungkin secara fisik ya, dia tambah dekat, kemudian dia mengenang, ya, di samping mungkin makomnya kita bersihkan, ya. Jadi bentuk syukur kepada Allah itu adalah bentuk sayang kita pada orang tua. Ya, berterima kasih pada orang tua dengan mendoakannya, dengan berziarah kubur itu artinya tanda kita bersyukur atas nikmat hidup ini. Oke, baik. Tapi jangan sampai kita salah mengartikan aja gitu Ya. Ustaz. Karena mungkin masih ada yang beranggapan bahwa ziarah itu tempatnya meminta, Ustaz. Jadi ini salah satu bentuk yang memang harus dikhawatirkan. Takutnya kita meminta kepada makam itu, mungkin ada aja beberapa yang seperti itu. Tapi tadi Ustaz udah menjelaskan bahwa yang namanya ziarah itu pertama untuk mengingat kematian, yang kedua untuk silaturahmi juga. Silaturahmi, Ya, kemudian mendoakan dan ya. bentuk terima kasih. Ya, bentuk Ya, terima tidak kasih. disebut terima kasih bersyukur kalau kita tidak terima kasih pada yang menjadi jalan kita bisa hidup, orang tua. Jadi jangan minta ke kuburan karena ada keterangan gini. Al-mayyitu kal ghariqin mughawis. Jadi orang yang meninggal itu seperti orang yang tenggelam, dia minta tolong. Kita di lautan, ada orang tenggelam minta tolong. Kita yang minta tolong atau dia yang minta tolong? Dia sedang minta tolong. Jadi orang di dalam alam barzah itu justru meminta syafaat, meminta pertolongan itu. Dan salah satu amal yang terus ngalir walaupun mereka sudah meninggal adalah anak yang soleh yang terus mendoakan orang tua. Orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi doa anak yang soleh inilah yang terus ngalir pahalanya pada mereka. Masya Gitu. Allah. Oke, baik Ustaz. Ini menarik juga nih Ustaz. Ketika Idul Fitri itu datang, setidaknya banyak sekali orang-orang, mungkin saya juga pernah merasakan, bagi-bagi uang ke teman-teman atau misalkan ke adik-adik, ke saudara dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk riya, Ustaz? Ria itu ketika amal-amalan ingin dilihat orang lain. Tapi ada kalanya amal-amal itu harus diperlihatkan untuk memberikan contoh kebaikan. Ya. Masa iya kita bagi-bagian uang susu lumputan gitu. Ya bisa aja seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana hati tergantung hati. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika kita membagi-bagikan orang uang, ya, sedekah lah ya. Dalam istilah Quran itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan pernah kau bersedekah dan merusak sedekahmu. Apa yang merusak sedekahmu? La tubtilu shadaqatikum. Jangan kau pernah rusak sedekahmu itu bil manni, dengan menyebut-nyebut kebaikan. Wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Ada kalanya orang yang memberi itu dia merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih terhormat, sehingga dari cara ngasihnya sudah tidak baik, dari cara ngasihnya menghinakan, dan memandang orang yang diberi itu seakan-akan lebih rendah dari dirinya. Oke. Justru tidak boleh seperti Baik, itu. ini termasuk atau berkaitan dengan baju baru nggak Ustaz? Baju baru, pakaian baru, atau sendal baru, dan lain sebagainya. Dulu ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasul, mungkin mengkonfirmasi ya, ya Rasul, orang itu sombong, takabur itu ya, dia sendalnya bagus, dia bajunya bagus kalau diselesaikan itu ya. Ya. Kata Rasul, bukan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah cinta dengan keindahan. Anda lebaran mampu beli baju baru, beli baju baru, ya. Anda mampu lebaran beli mobil baru, beli mobil baru, silakan. Ya, itu tidak dikatakan sombong. Allah maha indah. Allah cinta dengan keindahan. Hiasi diri dengan keindahan itu bagian dari syukur atas tubuh ini. Yang tidak boleh adalah
ketika kita berpakaian, memakai pakaian baru, merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Dan itu yang dikatakan Rasul sebagai orang sombong. Orang sombong itu pertama badrul haq, menolak kebenaran. Dikasih tahu, nolak karena merasa gengsi dengan yang ngasih tahunya. Dikasih tahu, kamu jangan begitu. Apa sih? Kamu juga kan kayak gitu, gitu ya. Jadi gengsi dengan orang yang memberitahunya itu. Atau yang kedua, orang sombong itu adalah ghamtun nas. Dia memandang sebelah mata kepada orang lain. Jadi merendahkan orang lain gitu. Jadi ketika dia berpakaian bagus, boleh. Yang tidak boleh, ketika dia berpakaian bagus, jaketnya baru, temannya pakai jaket. Dalam lirikan matanya penuh dengan sinis, dia mengatakan, apal imati gede bage. Nah, itu nggak boleh itu. Merendahkan orang lain. Awe, lagi nggak boleh. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Tapi selanjutnya kita lihat dulu tayangan berikutnya. Kembali lagi bersama kami di Ngabuburit bareng 10. Baik Ustadz, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir atau pembahasan kita yang terakhir terkait bagaimana sih hukumnya orang yang mengkodok saat Idul Fitri, saat itu juga dibayar gitu. Kodok apa dulu nih? Kodok apa dulu? Puasa pastinya. Oke, puasa itu wajib dilakukan ya, adaan, yaitu pada waktunya di bulan Ramadan. Ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa ya. Di antaranya orang sakit boleh kan berbuka. Wa in kuntum maradha aw 'ala safarin, atau dalam perjalanan. Namun yang sakit yang di perjalanan dia boleh diganti di waktu lain. Nah, diganti di waktu lain itu namanya qada. Ya. Dan di waktu lain itu di luar Ramadan. Karena pada waktu Ramadan itu nggak boleh mengganti. Dia sedang berpuasa di tahun itu. Baru selesai Ramadan dia ganti. Ya. Ada juga yang harus mengganti tidak dengan qada, tapi dengan fidyah. Cukup fidyah, nggak usah kodok. Siapa? Orang tua yang sudah lanjut usia, dia nggak usah puasa Ramadan. Dia cukup fidyah. Kenapa? Yang sudah lanjut usia, di Ramadan saja sudah tidak bisa, setelah Ramadan dia tetap tidak bisa. Maka nggak puasa, nggak dikodok, tapi dia cukup membayarkan fidyah. Gitu. Nah, ada juga yang harus kodok dan fidyah gitu. Nanti ada keterangan yang lain yang akan kita jelaskan. Alhamdulillah, mungkin itu pembahasan yang terakhir kami Ustadz. Tapi sebelum kami tutup, mungkin ada beberapa petua atau amanat atau namanya apa ya? Bukan ada apa? beberapa pesan. Baik, sebelum kami tutup, mungkin ada beberapa pesan untuk teman-teman yang ada di sini, Ustadz. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan. Bersyukurlah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di hari ini. Ketika Allah memberikan kesempatan pada kita hidup di hari ini, berarti Allah masih mempercayakan kepada kita untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan Allah. Apalagi Allah memberikan kesempatan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasul mengencangkan sarung ya. Kemudian Rasul membangunkan keluarga, tandanya sudah bersiap-siap nih. Di 10 Ramadan terakhir ini saatnya babak final kalau dalam pertandingan itu, artinya harus semakin semangat, bukan justru ibadah kita makin loyo, ibadah kita makin bermalas-malasan. Saat kesempatan 10 terakhir itulah orang menyebutkan di sini ada Lailatul Qadar. Jemputlah di tiap malamnya, jangan pernah terlewatkan. Adapun di sela-sela itu kita mau berbelanja boleh, tapi jangan sampai belanja itu menjadikan ibadah kita menjadi terlewat. Kadang-kadang justru di 10 terakhir banyak orang yang tadinya zakat mal pindah ke zakat mall. Harusnya zakat mal keluar harta untuk fakir miskin, ini malah ke mall gitu. Jadi yang kaya makin kaya. Jadi yang kaya makin kaya kalau begitu. Makanya di 10 terakhir ini, ayo keluarkan yang belum zakat fitrahnya, yang mau sedekah lanjutkan sedekahnya, yang mau ibadah tilawatil Qur'annya belum selesai, yuk introspeksi, selesaikan bacaan Qur'an kita. Baju baru diganti boleh, tapi Idul Fitri bukan bagi mereka yang berbaju baru. Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri bukan untuk yang berbaju baru, tapi Idul Fitri untuk mereka yang ketaatannya makin bertambah. Tambah saleh, tambah salehah, mudah-mudahan jadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Terima kasih, mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah dari sesi awal sampai akhir mungkin sudah selesai Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin. Semuanya sehat-sehat ya. Semoga kita tetap semangat menjalani ibadah puasa. Amin. Sampai jumpa lagi di Ngabuburit bareng 10. Insyaallah tahun depan kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.